Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Islam sebuah bangunan, maka Islam itu terdiri dari 5 elemen. Elemen itu adalah, ya, kita lihat, seandainya bangunan ini adalah bangunan Islam, maka pertama ketika orang membangun sebuah rumah, maka yang pertama dibangun adalah pondasi. Ya. Nah, apa pondasi ini? Dialah 2 kalimat syahadat, ya. 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Banyak di antara kita memang dia bagus salatnya, bagus puasanya, tapi akidahnya rusak. Dia sholat tapi masih percaya dukun. Dia sholat tapi masih percaya sandro-sandro. Ketika hilang dompetnya, dia pergi ke dukun. Dia bilang, dukun, yang curi ini dompetmu, hitam, tinggi, kurus, keriting. Akhirnya setiap ada yang lewat keriting, pasti dia bilang, ini barangkali. Nah, orang yang percaya terhadap agama Allah, 2 kalimat syahadat, maka dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pondasi ini sangat menentukan. Sebuah bangunan apabila pondasinya rapuh, maka bangunan itu tidak akan bertahan dengan lama. Oleh karena itu, orang Islam yang pertama kali diajarkan adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, setelah kita membentuk pondasi yang baik, maka bangunan berikutnya kita tegakkan adalah tiang. Saya mohon maaf pemirsa, saya bukan ahli gambar yang baik. Itulah maknanya, tiang ini adalah solat. Ya, ya. Itulah sehingga dikatakan as-salatu imanuddin. Solat itu tiangnya agama. Artinya apa? Tanpa tiang, agama tidak bisa ditegakkan. Tanpa solat, agama tidak bisa ditegakkan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Maknanya, ketika dia tidak solat, puasanya tidak ada guna. Ketika dia tidak solat, hajinya tidak ada guna. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, perbaiki solat kita. Solat adalah segala-galanya, ya. Pemirsa Selebes TV yang saya hormati, setelah solat bagus, maka dibentuklah berikutnya dinding. Ya, ini bangunan dinding kita. Ya, apa ini? Ini dinding. Apa yang berfungsi sebagai dinding? Dialah puasa. Nah, yang melindungi kita, yang membentengi kita dari perbuatan maksiat. Ya, biasa. Ya, kalau kita berpuasa, jangankan yang haram, yang halal mampu kita jaga diri kita. Pemirsa, kalau seorang berpuasa, jangankan yang haram, yang halal pun mampu dia tahan. Contoh, nasi yang ada di rumah itu halal, air yang ada di rumah itu halal. Tetapi ketika belum tiba saatnya untuk berbuka, kita tidak akan makannya. Meskipun tidak ada yang melihat kita, meskipun tidak ada yang memperhatikan kita, tidak kita makan itu makanan dan kita tidak minum itu. Kenapa? Karena kita merasa dibentengi oleh puasa itu. Itu yang halal saja, apalagi yang haram. Setelah dinding baik, maka supaya bagus, dia harus punya ventilasi dan sapu untuk membersihkannya. Dia harus punya ventilasi, pertukaran udara dalam rumah, dan harus punya sapu pembersih. Apa ini? Dialah zakat. Artinya apa? Rumah yang tidak ada ventilasinya, rumah yang tidak ada sapunya, berceceran kotoran di situ, pasti menimbulkan sesuatu yang jelek. Kita akan pengap di dalam, kita tidak betah di dalam, baunya busuk. Demikian juga dengan orang Islam yang sholatnya baik, puasanya baik, tapi tidak membayar zakat, maka hidupnya akan pengap. Hidupnya akan pengap, hidupnya tidak akan teratur. Zakat adalah pembersih. Bahkan Imam Al-Ghazali menjelaskan, seandainya zakat itu adalah buah, maka
buah tidak kita makan seluruhnya, pasti ada yang kita buang. Ketika Bapak makan pisang, pasti tidak dimakan juga dengan kulit-kulitnya, pasti dibuang kulitnya. Kulit itu adalah zakat. Jadi orang yang tidak membayar zakat ibaratnya memakan buah dengan kulit-kulitnya. Kalau kulit pisang kira-kira masih enak dimakan, tapi kalau durian, kulit durian, makan itu kulit durian sampai bengkok mukata. Itulah orang yang tidak membayar zakat. Dan unsur kelima, unsur kelima daripada ini tadi ya, zakat, bangunan zakat di rumah kita. Dan yang kelima, bangunan dari rumah adalah atap. Ya, nih atap. Atap ini ya, dialah haji. Ya. Artinya ketika seseorang sudah menunaikan ibadah haji, maka lengkaplah bangunannya. Ketika orang sudah menunaikan ibadah haji, tentu hidup dan pola tingkah lakunya akan berubah dan berbeda ketika dia belum menunaikan ibadah haji. Mungkin waktu dia belum menunaikan ibadah haji masih suka pakai celana pendek kalau dia laki-laki, masih kelihatan auratnya. Barangkali sebelum dia haji masih suka begadang, main domi dan waktukan sia-sia. Tetapi setelah menunaikan ibadah haji, hidupnya lebih banyak untuk hal-hal yang bermanfaat. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, inilah bangunan Islam. Ada pondasinya, 2 kalimat syahadat. Ada tiangnya, sholat 5 waktu. Ada dindingnya, dialah puasa. Dan ada ventilasi dan pembersih rumah, dialah zakat. Dan yang terakhir bangunannya, rumah. Itulah ibadah haji. Demikian, semoga ada manfaat. Saya, Dasat Latif untuk Celebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.